Dia tangannya udah kayak gini sih, kayak ayo rujakan gitu. Terus aku kayak nggak mikir macam-macam gitu, aku langsung ayo gitu kan, langsung ditampol gitu loh tiba-tiba. Ya ini rujakan gitu, langsung bak gitu kan. Aku langsung ini rujakan apa ya? Malu-maluin banget ya. Aku langsung colong di situ loh, mukanya kayak. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Vina Almono. Oke, jadi kali ini sesuai yang Anda lihat di depan saya. Jadi ini aku ada mie, jadi aku bakalan mukbang mie bon cabe. Dan ini levelnya satu bungkus itu sekitar 15 gitu. Dan aku pakai 3 bungkus, jadi kayak level 45 gitu ya. Pedes banget kan pastinya. Dan juga di sini aku bakal sambil cerita hal-hal memalukan yang dulu pernah aku alamin biar kayak nggak garing-garing banget gitu lah ya. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi sebelum makan aku bakalan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi aku langsung makan. Selamat makan. Pedes banget nih pastinya dong. Nah, jadi dulu tuh waktu SD ya, aku tuh paling suka banget kalau jajan sosis gitu ya kan. Terus aku tuh tipe orang yang kalau beli sosis tuh aku ukur gitu loh. Kayak ngukurin sosis tuh takutnya ada yang lebih panjang lagi atau apa gitu. Pokoknya aku tipenya suka ngukurin sosis gitu ya kan. Jadi aku kalau beli sosis tuh lama banget aku ukurin dulu. Nah, waktu itu ada kakak kelas tuh waktu SD tuh nyamperin kan, bukan nyamperin sih, kayak ngeliatin terus kok ini lama banget gitu ya kan. Terus ditegur tuh sama dia. Lalu aku kayak dibilang gitu loh, kayak kamu ngapain sih nyariin sosis lama banget, diukur-ukur segala, nggak pakai penggaris aja sekalian, pinjemin penggaris nih biar ukur kelamaan gitu. Malu-maluin banget ya kan. Terus kata yang jualan itunya, kantinnya, dia bilangin, iya ini orang tuh kalau beli sosis ukurin terus dari dulu. Aku tuh dari dulu pengen ngomong cuman nggak enak gitu kan. Terus jadi omongan dong di situ kan. Aku pada ketawa-tawa gitu. Malu banget sumpah. Jadi waktu itu aku langsung kabur aja kan. Jadi aku cuma beli satu tuh, aku bayar, aku nggak milih-milih, aku langsung kabur. Dan gara-gara soal itu aku kalau setiap ke kantin tuh kayak diketawain terus gitu loh, malu banget. Cuma karena soal sosis yang aku ukur-ukur itu. Terus dulu juga pernah waktu aku SD. Jadi aku tuh kalau SD tuh paling suka tuh berantem ya kan. Berantem sama teman cowok gitu, teman sekelas cowok. Kalau feminim kayak gini ya, tapi sukanya berantem waktu kecil gitu. Nah waktu itu tuh ceritanya gimana ya, kayak dia tuh jahil banget gitu loh, kayak paling nakal banget di kelas gitu loh. Kan sebel banget liatnya ya. Terus lama-lama kayak kebangetan banget gitu nakalnya kan. Nah waktu itu aku berantem di depan aula kayaknya deh, bukan aula juga sih, waktu SD apa sih namanya, kayak sebangsa aula gitu, kayak tempat pertemuan gitu lah ya. Jadi aku sama dia tuh berantem di situ. Dan temen-temen aku tuh bukan kayak bantuin aku gitu yang ngelerain, justru enggak. Justru aku kayak diaduin kayak ayam gitu loh, jadi kayak diputerin gitu, aku di tengah-tengah gitu. Dan yang menang aku dulu nggak tahu ya, jago banget loh berantem tuh, aku yang menang gitu. Dan akhirnya tuh saking senangnya tuh aku menang ya kan berantemnya, akhir-akhirannya tuh badan dia tuh aku injek-injek gitu loh, sampai kasihan banget itu, injek-injek gitu. Nah besoknya lagi gitu ya, orang nggak terima kayaknya sih ya, nakal banget sih waktu itu kan. Pas istirahat tuh jadinya dia udah keluar duluan, aku sama temen aku tuh kayak keluarnya terakhiran gitu kan. Dia ternyata kayak udah nungguin aku gitu di depan ya kan.
Udah habis banget sini. Oke, jadi dia kayak nungguin tuh kan di depan gitu. Terus aku udah keluar, aku mau ke kantin tuh kan. Terus mau ke kantin, dia tiba-tiba udah deketin aku bawa bata gede banget. Bata yang bener-bener bata yang masih panjang itu gitu loh. Bener-bener aku tuh pengen ditimpuk gitu kan. Langsung shock banget ngeliatnya. Aduh, parah nih, ini orang kan nekatan banget. Kalau beneran ditimpuk gimana gitu. Langsung aku lari tuh, dikejar. Kali dikejar kan. Aku bingung banget mau kemana nih, aduh, lari kemana? Larinya aku masuk kemana? Ke ruang guru. Aku langsung nyelonong banget, padahal di situ tuh lagi rame-ramenya. Guru tuh lagi rame-ramenya kan. Aku dari luar tuh kayak kesetanan gitu ya, kayak dikejar-kejar apa kan gitu. Langsung masuk cepet banget gitu. Pada liatin semua dong, bengong dong. Hah, kayak gitu liatin. Terus aku tuh ngampirinnya udah nggak tanggung-tanggung ya. Aku langsung ngampirin kepala sekolah di situ. Pak, saya mau dipukul. Mau dipukul apa tuh namanya? Bata Pak, itu Pak, tolongin saya Pak, tolongin saya Pak gitu. Jadi saya dibantuin dong sama itu. Jangan tuh. Takut akhirnya tuh. Terus jadinya kalau besoknya dia mau ngancem tuh kayak aku udah aku omongin ke kepala sekolah mau ngapain gitu. Jadi ketakutan gitu. Pinter banget lah pokoknya aku. Terus dulu juga pernah berantem juga waktu SD juga sih ya. Jadi tuh waktu SD aku tuh paling gak suka kalau disuruh-suruh piket ya. Aku tuh orangnya gak pernah piket kalau sekolah. Sampai sekarang juga gak pernah piket gitu. Nah waktu SD itu kan suruh piket, aku gak mau. Nah terus aku kayak disuruh gitu kan, nyapu gitu. Terus aku kayak males, itulah kayak songong banget lah ya pokoknya. Nah terus orangnya itu kan kayak sebel kan, aku juga sebel dong disuruh-suruh gitu kan. Aku paling gak suka tuh disuruh-suruh gitu kan. Makanya aku lirikin aja tuh orangnya tuh yang nyuruh aku. Itu cowok tuh, aku lirikin kan, aku liatin terus. Mungkin aku kalau liatin kayak orang galak, aku nggak tahu kenapa sih, kayak dia kayak bingung gitu, diliatin kenapa nih, aku diliatin terus gitu kali ya. Terus habis banget gila. Terus ya apa tadi sampai mana? Oh ya, terus kan aku masih ngeliatin dia terus kan sambil aku awas dulu gitu. Aku ngeliatinnya juga sinis banget gitu lah ya. Orangnya tuh kayak ketakutan kali ya, kayak apa sih, biasa aja liatnya lah, biasa aja gitu. Ya awas aja nanti, aku gitu kan. Nah dia kira tuh aku kayak mau serius beneran, padahal aku enggak, aku cuma bercanda doang tuh itu. Malah dia nyuruh teman-temannya tuh, teman sekelas juga, tapi dia kayak nyuruh orang yang suka banget sama berantem gitu lah, suka berantem banget lah ya, dia kayak jagoan banget lah di kelas gitu ya. Aku disamain. Dia nyuruh 2 orang yang bener-bener pinter banget berantem tuh kan. Nah aku tuh nggak tahu kejadian itu, aku nggak tahu dia ngasih duit suruh gituin aku tuh, aku nggak tahu ceritanya ya. Aku cuman ya udah, kirain aku gitu dong udah selesai gitu. Nah pas pulang, minum dulu ya guys ya. Ini jadi di sini challenge bukan challenge, jadi kayak mukbang biasa sambil cerita doang ya. Jadi minum boleh kok, nggak dilarang, minum aja. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Jadi pas itu aku pulang, aku tuh kan kalau pulang itu yang tipenya tuh yang lama gitu loh, nggak langsung, kalau orang kan pulang langsung pulang gitu. Waktu aku SD tuh paling lama gitu, jadi aku kayak di kelas dulu gitu. Nah aku masih di kelas tuh kan, masih belum pulang tuh. Nah 2 cowok itu juga belum pulang ceritanya ya kan, kayak masih bareng gitu. Kirain aku kan cuman ya sama-sama nggak pengen pulang dulu gitu kan, sampai udah sepi tuh, kayak di sekolah tuh bener-bener sepi, kayak cuman aku sama dia doang gitu kan. Aku juga sama temen aku cewek nih, dia juga berdua dong gitu. Nah pas itu tiba-tiba di depan kelas aku ditanyain gini, pijakan gitu, tangannya kayak gini, tangannya tuh aku masih berpikir positif banget lah ya, kayak oh ya pijakan pasti ini orang ngajak pijakan ini gitu. Dia tangannya udah kayak gini sih, kayak ayo pijakan gitu. Aku kayak nggak mikir macam-macam gitu, aku langsung ayo gitu kan.
Nah terus tapi dia kelamaan gitu. Aku mikirnya kenapa mau rujakan, karena emang kebetulan waktu itu di depan sekolahan itu, di depan kelas aku lah, dekat kelas aku tuh ada pohon jambu, dan pohon jambunya tuh lagi berbuah ya kan. Jadi kalau diajakan rujakan kayak masuk akal kan, cuman ya tangannya emang kayak gini, cuman aku nggak nyadar waktu itu. Nah kok ayo katanya rujakan, ayo gitu. Nah tiba-tiba langsung aku di apa tuh kalau memang ditampol ya, langsung ditampol gitu loh tiba-tiba. Ya ini rujakan gitu, langsung bak gitu kan. Aku langsung, ini rujakan apa ya? Kalau maling banget ya. Aku langsung celong di situ loh, mukanya kayak katanya rujakan, aku ditampol gitu. Liatin aku gitu doang, tapi aku masih diem gitu loh. Terus temen aku kayak sebelah aku tuh kayak ketakutan gitu kan, kayak ketakutan gitu, cuman aku masih nggak nyadar gitu. Katanya rujakan, gimana sih aku gitu kan? Rujakan yang ayo, aku udah nampol sih aku gitu. Ya ini rujakan ini gitu. Nah waktu itu aku udah bingung banget kan, aduh sepi banget di situ, kalau masih gimana nih lah gitu. Aku langsung cepet-cepet kabur kan, temen aku juga kayak gitu. Aku langsung kabur tuh, lari. Masa lari aku dicangkling kan, kayak jatuh gitu loh. Aku tetap ngusahain diri, aku pergi dari sekolah itu. Aku pergi, nyampe aku tuh ketakutan banget, aku nggak berani pulang nyampe rumah. Jadi aku dianterin temen cewek aku yang tadi tuh nyampe rumah, karena aku takutnya dihadang lagi gitu kan. Aku juga bingung sebenarnya, karena waktu itu aku belum tahu apa alasannya ya kan. Jadi kayak mikir, salah apa sih aku? Nggak ada salah apa-apa, aku bisa kayak gitu orangnya, kenapa gitu kan? Salah apa gitu? Aku masih mikir-mikir terus di jalan tuh kan. Terus sampai akhirnya tuh pokoknya guru sekelas aku, di kelas aku tuh tahu kejadian ini gitu kan. Akhirnya waktu itu waktu istirahat semua orang tuh suruh keluar gitu, dan yang bersangkutan suruh di kelas gitu. Jadi di situ ada aku, temen aku yang cewek, terus ada yang 2 orang yang ngajar aku itu, terus ada 1 lagi orang. Dibawa juga, aku bingung ini kenapa dibawa, ini kan kemarin meribut sama aku, ini cuma masalah tiket doang gitu kan. Nah di situ tuh ditanyain, kemarin siapa yang ini nampol itu, salahnya apa gitu. Terus dia ditanyain, enggak pak, saya cuma disuruh doang, saya suruhan, saya dikasih duit apa dikasih apa tuh lupa ya, pokoknya nyuruh buat nampol aku gitu. Terus aku bingung dong, ngapain nyuruh nampol aku, gak ada kerjaan banget gitu kan. Terus katanya tuh ternyata disuruh sama yang kemarin aku ribut itu loh, yang ributin masalah tiket itu. Ternyata dia tuh kayak kesel, aku liatin terus tuh kayak matanya sini kenapa gitu, dia kayak baperan banget ya. Jadi langsung ke bawah, dia nyampe nyuruh orang buat ngegituin aku gitu, karena dia nggak terima banget gitu. Masalah gitu doang padahal kan. Akhirnya dihukum lah, pokoknya aku lupa banget dihukumnya apa. Pokoknya kayak dikasih peringatan gitu ya. Terus aku jadi tahu kan, orang sering banget kita ngajar ya, nyuruh orang 2 orang buat ngajar aku buat apa ya. Nah jadi setiap aku ketemu cowok itu, aku bilang kan, cemen, berani sama perempuan doang, cemen gitu. Dia makin gak terima tuh, gara-gara kejadian kemarin makin gak terima lagi. Dia ngadu dia ke ibunya. Nah pas waktu itu aku lewat kan sama ibu aku, lewat di depan rumahnya, dipanggil kayak gitu, sini kamu sama ibunya, sini ini selesai bareng-bareng lah, anak saya nggak usah dibilang cemen gitu. Ya ampun, aku 4 menit bikin perkara mulu ini. Terus aku dicamperin tuh kan di rumah itu, enggak, akhirnya diselesain di situ, maaf-maafan gitu. Ingatan semua, aku kebiasaan cerita apalagi dulu ya. Oh iya, jadi waktu aku kecil, aku lupa kelas berapa, pokoknya kecil juga ya, kayaknya si SD juga gitu. Waktu kecil, bapak aku, ibu aku tuh kayaknya lagi duduk-duduk di depan rumah gitu.
Dan kebetulan di depan rumah itu kan kayak ada beduk gitu kan. Terus aku masih kecil tuh waktu itu, jadi aku duduk tuh di beduk itu bareng ibu aku. Papa aku ngarit di depan gitu loh, kayaknya bersih-bersihin rumput lah pokoknya ya. Aku masih santai-santai aja kan, namanya anak kecil kan suka yang kayak gini kepala ini gitu, kayak kepalanya ke belakang gitu. Tiba-tiba aku nyusuk, jungkir balik dong, jebret, langsung jatuh ke bawah, ke itunya, ke gotnya itu, bener-bener berlumpur semua kan sebadan. Lah ibu aku di pinggir, aku nggak ngeliat anaknya tuh jungkir balik, kok bisa-bisa nggak ngeliat. Dia masih dengan santainya ngobrol-ngobrol sama bapak aku gitu. Sampai agak lama, aku juga gobloknya aku nggak nangis nggak apa, aku diem. Aku ngejegrok itu diem kayak celong doang gitu. Aku tuh tipe apa kayak gitu, tipenya apa celong gitu. Terus akhirnya tuh kayak baru enggak tuh udah agak lama ya, berapa itulah. Dia, mana nih anaknya kok hilang gitu. Gak tahu, dia kan di pinggir kamu, mana itu? Mana nih? Cariin kan, cariin muter-muter. Pas nengok, ya ampun, udah di got, udah nyusuk, udah berlumpur semua. Udah itu akhirnya diangkat, aku dimandiin. Aduh, gitu doang sih sebenarnya ceritanya. Aku agak lupa gitu, cerita kecil waktu lucu gitu, memalukan apa lagi gitu ya. Terus waktu kapan lagi tuh ya yang memalukan ya? Memalukan jadi tuh ceritanya waktu itu aku diajak ke Alang Ujung. Itu benar-benar aku tuh nggak pernah yang namanya ke Alang Ujung ya. Itu aku baru tahu gitu, oh ini ada Alang Ujung, aku nggak tahu gitu. Aku diajak tuh kan, ada ibuku juga di situ bareng rame-rame tuh, bertiga ya kan. Yang namanya ke Alang Ujung itu kan jalan ya, lewat jalanan ya. Aku beda dong, ceritanya beda aku jalannya. Aku jalan lewat galengan. Tahu kan galengan sawah ya kan? Yang seuprit itu kan, jalannya seuprit doang kan. Aku ke Alang Ujung lewat situ. Katanya tuh, itu tuh di situ tuh gunung tuh. Pokoknya Alang Ujung tuh gunung. Nah, kalau orang lihat gunung kan pastinya kayak deket gunung. Tapi pas di jalannya jauh banget kan, apalagi ada sawah gitu. Waktu di situ lihat itu pokoknya kita nyampe gunung itu deket kok gitu. Samperin aja kan, masih jalan tuh lewat sawah. Nah, itu posisinya tuh kayak sawahnya itu dikit lagi panen, jadi benar-benar udah berbuah semua gitu loh. Bener-bener yang udah berbuah gitu, yang udah panen ya kan, udah mulai menguning-nguning gitu. Aku malah ngancurin dong, soalnya kan aku bawa sepedanya, ibuku rame-rame gitu lah ya pokoknya. Aku bawa itu sepedanya, aku tuntun gitu. Pastinya kan kayak galangan tuh kecil lah kan, kayak semeja paling lah ya gitu kan. Aku sepeda pasti nggak bisa kan, jadi kayak rodanya tuh jatuh, nubruk itu loh, nubruk apa padi-padinya kan udah pada merunduk gini semua gitu. Jadi aku ancur-ancurin gitu pokoknya. Sampai aku tengah-tengah jauh banget, udah hampir jauh banget di tengah-tengah. Sampai aku tuh di situ kayak udah nggak percaya gitu ya kan, kayak nggak mungkin ini jalan pasti salah. Di mana-mana tuh kalau orang mau jalan-jalan tuh lewatin jalanan, pasti udah disediain jalanan lah, nggak mungkin lah nyampe kayak gini walaupun jalannya jelek pasti udah jalanan gitu ya kan. Nggak mungkin nyampe lewat sawah, di mana coba? Kayak tempat wisata jalannya sawah kan nggak ada gitu loh. Kayak bener-bener udah gak masuk akal banget kan. Terus aku kayak ini udah salah, tapi udah tangguh banget gitu, udah jauh banget di tengah-tengah gitu kan. Kayak gitu, jalan lagi nggak, ini di tengah-tengah gitu. Tapi orang-orang sawah tuh kayak ngeliatin terus, kayak ini mau kemana sih ibu bawa sepeda, bawa anak-anaknya gitu kan. Tapi kita nggak ditegur, nggak dimarahin, nggak di apa sih, kayak cuma diliatin doang gitu. Akhirnya kita di posisi udah di tengah-tengah jauh banget kan, puter balik akhirnya. Yang pertamanya rusaknya ya nggak rusak banget,
pas muter balik bener-bener makin rusak itu padi, pokoknya rusak dah, nggak ada akhlak banget lah pokoknya. Aku doang sih kayaknya kayak liburan gitu lah sawah, lagi kalau ujung. Waktu itu aku baru pertama kali kalau ujung, aku belum tahu gitu, tahu-tahu diajaknya sawah. Lucu sih menurut aku. Masih kuat. Terus apalagi ya, cerita apa lagi ya? Terus banget sambil mikir. Ada lagi cerita kayak waktu TK. Malu-maluin sih, kayak aku kalau setiap TK tuh kalau pulang tasnya lupa nggak dibawa gitu, jadi berangkat tuh bawa tas kan, pulang-pulang nggak bawa tas, kita ditanya mana tasnya gitu, oh iya ketinggalan gitu, ambil balik lagi gitu. Gimana kan? Lanjut cerita. Dulu waktu aku SD, ini juga SD lagi, aku kan dianterin tuh sama yang suka antar jemput aku tuh, teman sekelas cewek, dia kan suka dianterin aku, kalau pulang juga sering dianterin tuh. Nah waktu itu yang depan itu mbaknya, biasanya kan ibunya, itu enggak, itu mbaknya anterin aku pulang dulu kan. Sampai balai desa, kakaknya tuh yang di depan itu kayak kejatuhan dulu gitu. Dulu itu kan kayak kelapa masih kecil gitu lah ya, yang masih kecil buat segini gitu, lu kayak jatuhin ke tangan atau apa gitu, pokoknya jadi hilang kendali gitu kan. Kayaknya nabrak apa itu lah, waktu itu lupa, nabrak buknya kayaknya sih, nabrak buknya langsung jatuh dong. Jatuh, aku kasian banget di situ, kayak apa tuh, teman aku tuh sini ada berdarah, kakaknya juga kayak hampir pingsan atau apa ya, ibunya kayak guling-gulingan di apa tuh, di jalanan malam, kayak sakit banget. Tapi aku jatuhnya enak banget, pokoknya kayak orang duduk biasa gitu, duduk gitu doang gitu. Ngeliatin aku takut sendiri kan, berdarah kecelakaan gitu. Aku langsung lari ngibrit. Nah itu posisi lagi bener-bener lagi baru tabrakan gitu ya, baru jatuh gitu. Aku langsung lari ngibrit ke rumah gitu. Dari balai desa ke rumah kan, ya rumahnya kecil. Aku langsung lari tuh, disitu lari. Nah tetangga waktu di situ yang pada pengen nonton, ini gimana? Baru jatuh kok langsung lari, gimana ya? Bebe, gimana tuh? Gitu. Aku tetap aja lari tuh. Aku tawain, itu aneh tuh, orang baru tabrakan jatuh kan lari-lari. Pikirnya gitu. Padahal aku tuh ke rumah tuh ngasih tahu, ngabari ibu aku gitu. Oh, habis tabrakan gitu. Nah, aku lari tuh nyampe rumah. Aku gak kenapa-napa, gak ada yang luka apa-apa. Nah, aku jatuhnya juga enak ya kan. Nah, nyampe rumah, aku pengen cerita cuman telat. Aku bingung mulai ceritanya dari mana ya gitu. Ini masih santai-santai di depan rumah. Buka sepatu. Sampai lama baru ngomong, "Mak, tadi tabrakan." Gitu. Tabrakan di mana? Gitu. Tuh di situ tuh lagi pada berdarah-darah gitu. Nah, kok lu enggak gitu? Enggak, tadi jatuhnya enak, maksud jatuhnya dudukin tuh, terus langsung lari, diketawa-tawain gitu. Baru ngomong, gimana sih, goblok banget sih. Karena ibu aku langsung ke sono dong. Ini aneh banget kan, aku udah sering ditolongin, antar jemput, tabrakan mana pulang. Di ibu aku nyusul dari situ. Kasian banget sih. Nah, ibuku jadi nggak enak banget gitu. Nganterin aku. Senang banget. Aku udah selesai mukbang mie-nya. Bener sih, cuman kayak lebih pedesnya sih di awal gitu, kayak nonjok banget lah, pedesnya tuh kayak bener-bener pedes banget gitu. Tapi makin lama kayak makin mengurang gitu. Tapi lumayan pedes juga sih. Minum dulu deh. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Maaf banget kalau ceritanya kayak kurang lucu atau apa, tapi bagi aku sih itu lucu ya. Bagi aku sendiri sih, pengalaman aku ya itu, ya biar nggak garing-garing banget sih mukbangnya gitu.
Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan yang belum nonton video aku sebelumnya bisa diklik video aku sebelumnya. Udah aku sediain ya di kotakan itu. Kalian tinggal klik doang. Oke guys, see you next video. Bye-bye.